Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dianugerahi kesehatan dan kesempatan sehingga pada siang hari ini kita bisa berada bersama-sama di majlis yang mulia ini untuk mengikuti ibadah rutin Jumatan siang hari ini. Adapun ayat Al-Quran yang dibacakan di awal khutbah tadi adalah surat yang sangat kita kenal, ayat yang sangat kita kenal dalam surat yang sangat kita kenal, yaitu Ali Imran ayat 102 yang terjemahannya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai muslim. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa maksud ungkapan haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa kepadanya, adalah sikap perilaku yang selalu taat kepada Allah, selalu mengingat Allah, selalu bersyukur kepada Allah, tidak mengingkari nikmat Allah, dan tidak durhaka atau bermaksiat kepada Allah. Sahabat Anas bin Malik yang pernah menyebutkan bahwa ciri orang yang bertakwa yakni antara lain yang selalu menjaga lisannya dari perkataan yang buruk dan dusta. Hadirin rahimakumullah, ketakwaan yang dituntut oleh Islam adalah yang sesuai dengan kesanggupan masing-masing dari kaum muslimin, kaum mukminin. Dalam At-Taghabun ayat 16 Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kemampuan atau kesanggupan masing-masing kalian. Tetapi di dalam Ali Imran tadi disebutkan ungkapan haqqa tuqatih, sebenar-benar ketakwaan kepadanya. Ini memberikan isyarat bahwa kesanggupan atau kemampuan yang dimaksud adalah kesanggupan atau kemampuan maksimal. Lalu ungkapan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali sedang berada sebagai muslim. Ini merupakan pengingat agar umat tetap teguh menggenggam keimanan sesuai pedoman ajaran Islam sampai akhir hayat. Tepatnya sampai beberapa saat yang singkat menjelang kematian. Di dalam hadis terungkap, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu bersandar kepada amal yang terakhir menjelang ajal. Yang pemaknaannya kurang lebih, apabila seseorang di akhir menjelang meninggalnya dalam keadaan baik, dalam keadaan beriman, dalam keadaan sebagai muslim, maka dia berpotensi menjadi ahli surga. Sedangkan bila seseorang di akhir menjelang meninggalnya dalam keadaan buruk, dalam keadaan bermaksiat dan apalagi mengingkari keislaman,
maka ia terancam menjadi ahli neraka. Inilah barangkali yang mendasari istilah husnul khatimah dan su'ul khatimah. Para ulama berpendapat bahwa amal terakhir yang sangat menentukan tersebut umumnya merupakan kelanjutan atau akibat dari amal-amal sebelumnya. Itu umumnya. Sekalipun begitu, hadirin rahimakumullah, ada hadis yang menyebutkan kejadian khusus, yakni yang menyatakan bahwa ada manusia yang sehari-harinya mengerjakan amalan ahli surga, akan tetapi menjelang akhir hayatnya dia tergoda untuk mengerjakan amalan ahli neraka, maka ia mati sebagai calon penghuni neraka. Sebaliknya, ada manusia yang sehari-harinya mengerjakan amalan ahli neraka, tetapi menjelang akhir hidupnya dia tertarik untuk mengerjakan amalan ahli surga. Dia pun meninggal sebagai calon penghuni surga. Semua itu hanya Allah yang tahu. Allahu a'lam. Manusia atau kita hanya bisa merencanakan dan tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, lebih-lebih menjelang akhir hayat kita. Di dalam surat Luqman ayat 34 Allah berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan." Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui dengan pasti apa yang dikerjakannya besok. Ini berkaitan dengan apa yang akan dialami di hari esok. Manusia tidak akan tahu dengan pasti. Di sisi lain, manusia siapapun, muslim atau non muslim, tidak akan tahu pasti di mana dan kapan ia meninggal dunia. Juga di surat Luqman ayat 34, "Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Dan tidak ada seorang pun tahu dengan pasti di waktu kapan dan di tempat mana dia akan mati. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Amma ba'd. Firman Allah di dalam At-Taghabun ayat 11, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Tidak ada musibah yang menimpa siapapun kecuali dengan perkenan Allah. Musibah gempa bumi Cianjur tanggal 21 November 2022 yang lalu, dan kemudian ada gempa-gempa susulan. Juga dengan musibah lainnya telah membuat kita bangsa Indonesia berduka cita dan berempati. Setidak-tidaknya kita yang aman-aman saja ikut merasakan penderitaan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita sebangsa setanah air, yang mereka itu langsung tertimpa bala bencana tersebut. Yang meninggal konon mencapai 400 orang. Bahkan menurut Pak Bupati Cianjur sudah 600 orang, wallahu a'lam. Banyak yang terluka, banyak terpaksa mengungsi, dan juga berbagai kerugian material yang tidak sedikit. Dan kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Untuk yang terluka kita doakan semoga segera sembuh. Untuk yang kehilangan harta benda termasuk rumah-rumah yang hancur, kita doakan semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Untuk yang meninggal, kita doakan semoga Allah mengampuni dan merahmati mereka, menghapus kesalahan mereka, memuliakan kedudukan mereka, dan meleluasakan tempat mereka di alam barzakh. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita terawang akhir hidup kita masing-masing dari ungkapan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai muslim. Bagi kita, keislaman seseorang tampak pada kita sebatas pandangan zahir. Sebab kita tidak tahu persis apa yang ada di dalam jiwa orang lain. Dan kita tidak diwajibkan untuk mengorek-ngoreknya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW mengajari kita untuk berhusnuzon selama tampak amalan ajaran Islam dilakukan oleh saudara kita siapapun. Rukun iman dan rukun Islam merupakan standar keislaman seorang muslim yang juga kita hanya banyak tahu dari sisi luarnya, dari sisi zahirnya. Hadirin rahimakumullah, memaknai kematian seorang muslim bisa dipersepsikan dari amal zahir yang terdapat pada rukun iman, pada rukun Islam, dan ajaran-ajaran praktis lainnya yang bersumber Al-Quran dan As-Sunnah. Setiap muslim tentu berharap meninggal sebagai muslim dengan husnul khatimah. Misalnya meninggal setelah mengucapkan syahadat atau kalimat tahlil la ilaha illallah, meninggal ketika sedang sholat, atau ketika sedang berdakwah, atau ketika sedang bersaum, atau sedang berumroh atau haji, atau sedang baca Al-Quran, atau sedang bertaklim, dan kebaikan-kebaikan lainnya yang bertalian dengan akidah, ibadah, dan muamalah. Misalnya meninggal ketika sedang berjuang mencari nafkah yang halal, atau ketika sedang membela dan memperjuangkan Islam, sedang berpihak kepada Islam. Oleh karena itu, ternyata Nabi Yusuf alaihissalam, beliau berdoa juga untuk minta kematian sebagai muslim. Beliau berdoa, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah aku sebagai seorang Islam dan padukanlah, gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Ini doa bukan minta semata-mata kematian, tetapi minta kematian sebagai muslim. Kemudian doanya tukang sihir Fir'aun yang kemudian bertobat, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah Tuhan kami, limpahkanlah atas kami kesabaran dan wafatkanlah kami sebagai orang-orang Islam. Kita pun tentu harus berbanyak doa seperti ini. Lebih-lebih yang sudah berusia lanjut seperti khatib ini, meskipun para pemuda yang masih muda usia juga, ya bagus sekali untuk berdoa seperti ini. Karena jangan sampai kita tidak dimasukkan oleh Allah sebagai seorang muslim ketika kita meninggal dunia. Demikian khutbah yang bisa disampaikan oleh khatib pada siang hari ini. Semoga bermanfaat khususnya bagi khatib, umumnya bagi jemaah semuanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.